Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Pemalang, Lia Maya. Wow, kisah-kisah dari Lia Maya selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe channel Ilo Entry, dan jangan lupa untuk lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Warung makan Bo Casmi. Di sudut kota Pemalang, terdapat desa kecil yang bernama Desa Karangasem. Di sanalah warung makan Bo Casmi berdiri. Warungnya sederhana, temboknya terbuat dari anyaman bambu, atapnya pun terbuat dari seng. Namun, di warung sederhana itulah Bo Casmi bisa mengais rezeki sehari-hari untuk menyambung hidupnya. Letaknya cukup strategis, karena tidak jauh dari warung Bo Casmi terdapat pabrik rumahan yang memproduksi wig rambut untuk disetorkan ke PT yang ada di kota. Ada beberapa warung yang berdiri di sana. Tempatnya jauh lebih layak, yakni warung milik Mbak Jumi. Namun, karena masakan Bo Casmi lebih enak dan sedap, biasanya para pekerja pabrik lebih memilih membeli di warung makan Bo Casmi. Udah jam istirahat, ucap Mirna seraya menatap layar ponselnya. Yowes, makan dulu yuk. Mir, mau makan di warung mana? Tanya Melati. Biasa di warung Bo Casmi aja, jawab Mirna seraya bangkit dari tempat duduknya. Mirna dan Melati pun melenggang keluar. Mereka buru-buru menghampiri warung Bo Casmi yang berada di seberang jalan. Namun, saat sampai di sana, rupanya sudah ada beberapa pekerja lain yang sudah mengantri. Kelamaan sih kita. Antri deh, ucap Mirna berdecak kesal. Udah sabar dulu, kita tunggu di sini aja. Bo Casmi yang memang sudah cukup sepuh membuat ia tak bisa melayani para pembeli dengan cepat. Setelah menunggu antrian cukup lama, kini giliran Mirna dan juga Melati yang dilayani oleh Bo Casmi. Mau maem apa hari ini, Dok? Cayu, tanya Bo Casmi dengan ramah. Mbok, kalau aku mau sama telur balado aja, sama orak tempe ya, Mbok, ucap Melati. Kalau saya sayur kangkung aja, Mbok, sama telur kecap, timpal Mirna. Oke, ditunggu sebentar ya, Cayu. Dengan tangan yang bergetar, Bo Casmi dengan lambat membuatkan pesanan milik Mirna dan juga Melati. Setelah menunggu beberapa puluh menit, Mirna dan juga Melati telah mendapati pesanannya. Mereka pun keluar dari warung dan memilih memakannya di bawah pohon besar yang letaknya tak jauh dari warung makan Bo Casmi. Mereka mulai menyantap hidangan sambil sesekali mengobrol dan mengamati sekitar. Masakan Bo Casmi gak pernah berubah ya dari dulu, selalu enak dan sedap, ucap Mirna. Iya, makanya walaupun ngelayaninya lama, aku itu tetap milih nunggu. Kalau di warung makan Mbak Jumi, aku kurang suka sama rasa masakannya. Udah gitu, ngelayaninya judes, timpal Melati. Loh, aku malah belum pernah beli di warung Mbak Jumi. Serius kamu, Mir? Iya, gak tahu kenapa rasanya gak begitu tertarik. Apalagi dari awal udah cocok sama masakan Bo Casmi. Selesai makan, Mirna dan Melati kembali ke tempat mereka bekerja karena jam istirahat sudah habis.
Beberapa pekerja pun terlihat baru keluar dari warung makan Mbok Casmi. Sementara di warung Mbak Jumi terlihat hanya beberapa orang saja yang singgah dan membeli. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Mbok Casmi yang sudah selesai berkemas pun mulai menutup warungnya berbarengan dengan para pekerja yang mulai berhamburan untuk pulang. Dengan tubuh yang sudah rentah, langkah yang tertati-tati, Mbok Casmi pun berjalan sampai ke ujung jalan dan di sana ia menunggu angkutan umum. Mirna yang membawa sepeda motor seorang diri melihat Mbok Casmi masih berdiri di tepi jalan. Buru-buru Mirna mendekati Mbok Casmi. "Belum datang anggotanya ya, Mbok?" tanya Mirna. "Iya belum, Cahayu." "Ya wes, pulang sama aku aja ya, Mbok." "Dah usah, nanti merepotkan." "Nggak repot, ayo Mbok, takut nanti keburu maghrib." Karena awan sudah mulai gelap dan tidak ada tanda-tanda kedatangan angkutan umum, Mbok Casmi pun menerima tawaran Mirna. Ia membonceng sepeda motor Mirna. "Rumah Mbok di mana?" tanya Mirna sembari menyetir. "Cahayu tahu desa Karangsuci?" "Oh iya tahu, aku punya teman orang sana kok, Mbok." Butuh 30 menit lamanya, Mirna dan Mbok Casmi sampai di tugu yang bertuliskan Desa Karangsuci. Mbok Casmi pun memberitahu kepada Mirna letak rumahnya. Rupanya, rumah Mbok Casmi berada paling ujung, berjarak dari rumah-rumah tetangga lainnya. Terlihat rumah sederhana yang masih bertembok anyaman bambu dan berlantai semen, atapnya pun sudah terlihat cukup usang. Namun, suasananya sangat adem dan asri karena sekitar rumah Mbok Casmi adalah tanah kosong yang terdapat pohon-pohon bambu, sementara pohon besar terletak di halaman rumah. Terlihat sosok perempuan yang tengah hamil sedang menyapu halaman rumah. "Ini rumahnya, Mbok?" tanya Mirna seraya memberhentikan sepeda motornya tepat di jalan setapak tak jauh dari rumah Mbok Casmi. "Iya, Ndok, itu ada anak Simbok." Wanita hamil yang sebelumnya sedang menyapu pun berjalan menghampiri Mbok Casmi. "Diantar siapa ini, Mbok?" tanya anak Mbok Casmi seraya menyambar barang bawaan Mbok Casmi. "Saya Mirna, Mbak. Kebetulan saya kerja di dekat warungnya Simbok. Jadi tadi sekalian deh." "Aduh, maaf ya Mbak Mirna, ibuku jadi ngerepotin." "Enggak kok, lagi pula kan gak setiap hari ini." Dengan tubuh tertatih, Mbok Casmi turun dari sepeda motor. "Mampir dulu ke rumah Simbok ya," tawar Mbok Casmi. "Kapan-kapan aja ya, Mbok, soalnya udah mau maghrib, ibu bapakku pasti udah nunggu juga." "Ya wes, pulangnya hati-hati. Makasih yo sudah mau nganterin Simbok." "Nggih, Mbok, kalau gitu aku pamit dulu ya, Mbok Casmi, Mbak." "Nggih, monggo," jawab anak Mbok Casmi dengan ramah. Mbok Casmi dan anaknya pun berjalan memasuki rumah. Sementara Mirna yang masih di jalan pun memilih mampir ke rumah temannya terlebih dulu karena waktu maghrib hampir tiba. Bagi sebagian orang, pamali maghrib masih berada di luar rumah. "Assalamualaikum." Tok tok tok. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mirna, maghrib kok kamu di sini? Ayo buruan masuk," ucap Sukma. Buru-buru Mirna pun memasuki rumah Sukma dan duduk di ruang tamu. "Maaf ya, maghrib aku malah bertamu. Soalnya aku takut maghrib di jalan." "Gak apa-apa, sebentar ya, aku buatkan minum," ucap Sukma seraya pergi. Selang 5 menit, Sukma kembali menemui Mirna seraya membawa secangkir teh hangat dan beberapa toples cemilan di nampannya. Dia pun meletakkan bawaannya itu di meja. "Jadi ngerepotin deh Sukma." "Gak apa-apa, jarang-jarang soalnya kamu kesini," ledek Sukma seraya terkekeh. Kamu ini, aku loh kerja terus, makanya kadang gak ada waktu buat main." "Lah ini, kamu habis dari mana?" "Tadi aku pulang kerja, terus aku nganterin pemilik warung tempat biasa aku makan. Kasihan, dia udah tua, terus angkot juga gak lewat-lewat, jadi ya tak boncengin.
taunya satu desa sama kamu. Loh, sapa jenenge? Mbok Jasmi. Dek. Mendengar nama Mbok Jasmi, wajah Sukma berubah menjadi gusar dan tegang. Ia pun menatap Mirna dengan tatapan yang tajam. "Loh, kamu kenapa? Kok wajahmu langsung berubah gitu, Sukma?" tanya Mirna penasaran. Ntar dulu deh, Mbok Jasmi yang rumahnya di ujung bukan?" tanya Sukma dengan suara yang sengaja dipelankan. "Iya benar, yang rumahnya banyak pohon bambu." "Duh, Mir, tapi kamu nggak singgah ke rumahnya kan?" "Enggak, aku langsung pamit pulang karena udah mau maghrib." "Emangnya kenapa sih? Kok kamu kayak ketakutan gitu deh?" "Mbok Jasmi itu di sini itu dijauhi warga karena desas-desusnya dia itu melakukan ritual pesugihan." "Hah? Pesugihan?" "Iya, suaminya itu loh sudah lebih dulu jadi tumbal. Makanya kamu hati-hati. Kalau bisa, jangan pernah beli lagi makanan di warungnya." "Yang ngomong sembarangan kamu deh, Sukma. Nanti jatuhnya fitnah loh," tegur Mirna. Sukma pun menghela nafas dalam-dalam. Ia berupaya meyakinkan Mirna dengan ucapannya itu. Namun Mirna tak lantas langsung mempercayai ucapan Sukma begitu saja. Setelah maghrib lewat, Mirna pun berpamitan untuk pulang. Namun di perjalanan, Mirna masih saja memikirkan ucapan Sukma tentang Mbok Jasmi yang menurut dirinya tidak masuk akal. Malam berlalu. Pagi itu, seperti biasa, Mirna bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ia pun berpamitan pada ibunya. "Bu, Mirna berangkat dulu ya." "Iya, Nduk. Ini bawa bekal aja. Tadi ibu masak," ucap Bu Sum seraya memberikan bekal kepada Mirna. "Tumben, Bu. Biasanya ibu gak sempat masak." "Iya, kebetulan ibu lagi sempat. Jadi kamu nanti gak perlu beli makanan di warung." "Ya wes, aku berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mirna pun pergi menggunakan sepeda motornya. Sesampainya di tempat kerja, ia mendapati warung makan Mbok Jasmi yang masih tutup. "Oh, warung Simbo kok masih tutup ya? Apa nggak jualan ya hari ini?" gumam Mirna seraya memarkirkan sepeda motornya. Setelah memarkirkan sepeda motornya, buru-buru Mirna memasuki tempat kerjanya. Rupanya hari itu ada pekerja baru yang bernama Malda. Meja kerjanya tepat bersebelahan dengan Mirna dan juga Melati. "Kamu anak baru ya?" sapa Melati kepada Malda. "Nggih, Mbak, namaku Malda," ucap Malda seraya menyodorkan tangannya. "Oh, aku Melati. Kalau dia namanya Mirna," ucap Melati seraya menyambar tangan Malda dan berjabat tangan. Mirna pun hanya tersenyum kepada Malda. Seketika mereka bertiga menjadi sangat akrab. Bahkan sesekali Mirna atau Melati saling memberitahu jika Malda melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Tak terasa, jam istirahat pun telah tiba. Mirna yang membawa bekal dari rumah pun memilih menunggu Melati dan juga Malda yang tengah mengantri di warung Mbak Jumi. Begitulah pemandangan di saat warung makan Mbok Jasmi tutup. Mirna yang tengah asyik duduk di bawah pohon besar itu pun sesekali mengedarkan pandangannya ke sembarang arah. Namun tiba-tiba saja Mirna melihat penampakan sosok wanita bergaun putih dengan perut yang membesar tepat di belakang warung Mbok Jasmi. "Siapa itu?" gumam Mirna seraya memicingkan pandangannya. "Ngeliatin apa sih kamu, Mir?" tanya Melati yang tiba-tiba sudah berada di hadapan Mirna bersama dengan Malda. Ngagetin aja sih kamu, Mel." "Ya lagian, kamu serius banget ngeliatin warungnya Mbok Jasmi. Ada apa sih?" Tadi aku lihat ada perempuan hamil di belakang warung Mbok Jasmi." Mendengar penuturan Mirna, sontak membuat Melati dan Malda melihat ke arah warung Mbok Jasmi secara bersamaan. "Salah lihat kali kamu, orang gak ada apa-apa," ucap Melati seraya duduk di tanah. Sementara itu, Malda, ia masih berdiri dengan wajah yang cukup tegang. Keringat pun mulai membasahi kening Malda.
Malda, ayo duduk sini, celetuk Melati. Pandangannya pun buyar. Malda buru-buru langsung duduk tepat di samping Melati. Kalian kalau makan di sini ya? Tanya Malda. Iya, biasanya kami beli makannya di warung itu loh warung yang tutup. Nah besok kalau warung makan Mbok Casmi buka, kita beli makannya di warung Mbok Casmi aja. Pasti kamu bakalan suka deh sama masakannya Mbok Casmi. Cetus Melati seraya mengunyah makanannya. Malda pun hanya menganggukkan kepala. Mereka bertiga pun menikmati hidangannya seraya mengobrol. Sementara itu Malda sesekali dia melirik ke arah warung makan Mbok Casmi. Mel, kemarin itu aku kan nganterin Mbok Casmi ke rumahnya ya. Ternyata dia itu tinggal sama anaknya, dan anak itu lagi hamil tua, tutur Mirna. Nah terus, karena udah keburu maghrib di jalan, aku mampir ke rumah Sukma temanku. Nah pas aku cerita soal Mbok Casmi, masa si Sukma bilang gini deh, kalau Mbok Casmi itu pesugihan. Padahal rumahnya aja jauh dari kata layak, hidupnya juga sederhana. Biasa, itu paling ada orang yang gak suka sama Mbok Casmi, terus fitnah deh, jawab Melati yang dibalas anggukan kepala oleh Mirna. Tapi memang ada loh orang yang kelihatannya hidupnya susah, tapi padahal orang itu menjalani pesugihan, timpal Malda seketika. Mirna dan Melati pun tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Malda. Kok kalian malah ketawa sih? Ya habisnya kamu itu lucu. Dimana-mana orang pesugihan itu kan pengen kaya. Lah terus kalau hidupnya masih susah, buat apa dia pesugihan? Tanya Melati. Ya itu sebagian dari ritual, ada yang seperti itu. Tapi kalau kalian gak percaya udah, jawab Malda. Selesai jam istirahat, mereka bertiga pun kembali melanjutkan pekerjaannya sampai jam kerja selesai. Kamu bawa kendaraan sendiri gak Malda? Tanya Mirna sembari mengemas bekas kerjanya. Enggak, paling nanti aku minta dijemput sama kakakku. Gak usah, wes sama aku aja pulangnya. Emang gak apa-apa? Ya gak apa-apa dong. Lagian tadi adikku lagi ngabarin kalau di rumah sepi, lagi pada kondangan. Jadi paling pulangnya malam. Ya udah, kalau gitu nanti kamu di rumahku aja dulu, sekalian aku kenalin sama ibu bapakku. Mirna dan Malda pun pulang bersama. Rumah Malda rupanya tidak terlalu jauh dari tempat kerja, hanya butuh waktu sekitar 20 menitan saja. Sesampainya di rumah Malda, Mirna pun diperkenalkan pada kedua orang tua Malda. Setelah berkenalan, Mirna pun mengobrol dengan kedua orang tua Malda, sementara Malda memilih untuk bersih-bersih terlebih dulu. Dok, ibu sama bapak titip Malda ya. Soalnya dia ini, gimana ya ngomongnya ya, dia itu bisa ngelihat yang gak bisa dilihat semua orang, tutur ibunya Malda pelan. Maksudnya Malda bisa lihat penampakan gitu bu? Tanya Mirna penasaran. Iya dok, tubuhnya juga sensitif kalau berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Jadi bapak minta tolong ya, kalau di tempat kerja ada apa-apa sama Malda, langsung kasih tahu bapak sama ibu ya, ucap bapaknya Malda. Oke pak. Mirna, kamu mau mandi di sini aja nggak? Tawar Malda yang baru saja selesai mandi. Nggak usah Mal, nanti aku mandi di rumah aja. Ya wes, ajak Mirna ke kamar kamu aja dok, biar kalian enak ngobrolnya, tita ibunya Malda. Malda pun mengajak Mirna untuk masuk ke dalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, seperti pertemanan wanita pada umumnya, mereka pun mengobrol random dan sesekali bersenda gurau. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Waktu sudah cukup malam dan pastinya orang rumah sudah pulang. Mirna pun berpamitan untuk pulang. Di keesokan harinya, pukul 8 pagi, mereka bertiga kembali berkumpul di tempat kerja. Dan hari itu rupanya warung makan Mbok Casmi kembali buka dan hanya tutup 1 hari saja. Dengan sumringah, Melati sudah memberitahu kepada Malda agar nanti siang membeli makan di warung makan Mbok Casmi.
Malda yang memang belum pernah mencicipi masakan Mbok Jasmi pun setuju karena ia juga penasaran seenak apa masakan Mbok Jasmi. Tepat pukul 12 siang, semua pekerja mulai berhamburan keluar. Ada sebagian yang ke warung makan Mbak Jumi, ada juga yang ke warung makan Mbok Jasmi. Seperti biasa, Mirna dan Melati memilih ke warung makan Mbok Jasmi dan mengajak Malda. Di sini tuh antrinya agak lama. Maklum, yang jualan wis tuwek. Cetus Melati memberitahu kepada Malda. Entah mengapa, sedari tadi Malda hanya terdiam. Wajahnya mendadak pucat dan berkeringat. Mirna yang menyadari perubahan Malda pun langsung mempertanyakan kondisi Malda. Kamu kenapa, Mal? Udah apa-apa, perutku mules banget. Kayaknya aku mau ke WC dulu deh, ucap Malda seraya berlari. Dasar si Malda, ada-ada aja. Yowis, kita beliin aja kali ya makanannya. Takutnya ntar malah gak sempet makan lagi dia, ucap Melati yang dibalas anggukan oleh Mirna. Sementara di WC, Malda yang buru-buru memasuki WC pun langsung muntah-muntah. Bukannya mulas karena ingin buang air besar, rupanya perutnya sangat mual. Astagfirullah, begik Malda saat tiba-tiba tak jauh dari WC ia melihat sosok penampakan wanita dengan perut yang membesar. Buru-buru ia menyekam mulutnya dan menjauhi area WC yang terletak di samping rumah industri tempat ia bekerja. Dengan tubuh yang lemas, Malda mendekati Mirna dan juga Melati yang sedari tadi sudah menunggu dirinya di tempat biasa, yakni di bawah pohon besar. Udah mulesnya, Mal? Kamu kok kelihatan pucat banget deh, ucap Mirna yang khawatir dengan kondisi Malda. Udah kok. Oh ya, aku beli makanan dulu ya. Gak usah beli. Nih, udah kita beliin sekalian tadi di warung makan Mbok Jasmi, timpal Melati. Malda pun terdiam saat Melati menyodorkan sebungkus nasi ke hadapannya. Rasanya Malda enggan sekali membuka bungkusan tersebut dan hanya menatap nanar ke arah bungkusan nasi. Ayo dimakan, nanti keburu habis lo jam istirahatnya, ucap Mirna. Iya, tapi kayaknya perutku masih gak enak deh. Aku makannya nanti aja deh. Emangnya gak lapar kamu? Malda pun hanya menggeleng pelan menjawab pertanyaan Mirna. Mirna dan Melati pun tak ambil pusing dengan sikap Malda. Dengan lahap, mereka berdua menghabiskan makanannya sampai bersih tak bersisa. Sementara Malda, dia hanya terdiam dan sesekali menahan mual. Selesai jam makan siang, mereka pun kembali ke tempat kerjanya. Malda yang berjalan paling belakang sesekali curi-curi pandang ke arah warung milik Mbok Jasmi. Mbok Jasmi yang menyadari sikap Malda pun terdiam seraya menatap balik dengan penuh tanda tanya. Malda yang kepergok curi-curi pandang oleh Mbok Jasmi langsung mengalihkan pandangannya dan bergegas memasuki tempat kerja. Sore itu, cuaca tiba-tiba mendung, seperti akan turun hujan lebat. Melati dan Malda sudah lebih dulu pulang karena sudah dijemput. Sementara Mirna, ia baru saja keluar dari tempat kerja dan langsung ke area parkiran untuk mengambil motornya. Sesampainya di ujung jalan, rupanya Mirna kembali melihat sosok Mbok Jasmi yang masih menunggu angkutan umum lewat. Karena kasihan, Mirna lagi-lagi menawarkan tumpangan dan Mbok Jasmi pun langsung menerima tawaran tersebut. Sesampainya di halaman rumah Mbok Jasmi, tiba-tiba hujan turun sangat deras, membuat Mirna sementara waktu berteduh di rumah Mbok Jasmi. Masuk saja, Ndok, ke dalam. Kalau di luar itu dingin, apalagi mau maghrib. Iya, Mbok. Dengan langkah perlahan, untuk pertama kalinya Mirna memasuki rumah Mbok Jasmi yang sederhana itu. Terlihat jelas suasana yang sangat sederhana. Ruang tamunya hanya ada kursi dan meja yang terbuat dari bambu. Tidak ada TV
ataupun kipas angin, hanya terlihat radio yang sudah usang dan pencahayaan rumah yang remang-remang karena hanya menggunakan bohlam yang berwarna kuning. Mirna yang sedari tadi duduk di kursi bambu pun masih asyik mengamati rumah Mbok Casmi. "Maaf ya, gara-gara nganterin Simbo, kamu jadi belum bisa pulang," ujar Mbok Casmi seraya meletakkan secangkir teh hangat. "Nggak apa-apa Mbok, lagian kalau tadi Simbo nggak pulang sama aku, bisa-bisa Simbo kehujanan di jalan." Mbok Casmi pun hanya menganggukkan kepalanya seraya duduk di hadapan Mirna. "Anak Simbo kemana?" tanya Mirna seraya mengedarkan pandangannya. "Oh, Siti, dia lagi di kamarnya. Dari kemarin dia enak badan, mungkin bawaan hamil." "Oh, nama anaknya Simbo Siti ya? Kemarin gak sempat kenalan soalnya." "Iya, Siti itu anaknya pendiam. Dia juga jarang keluar rumah dan jarang berbaur sama tetangga, makanya jadi tertutup." "Oh, itu ya. Terus Simbo tinggal di sini cuma sama Mbak Siti aja?" "Iya, Dok. Bapak Siti meninggal sudah 5 tahun yang lalu, jatuh dari pohon." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf ya Mbak, aku nggak tahu," ucap Mirna yang merasa tak enak hati. "Tidak apa-apa, ya wes, diminum dulu. Simbo mau bersih-bersih dulu ya." "Nggih, Mbok." Di luar rumah terdengar suara azan maghrib berkumandang. Namun suara azan terdengar cukup jauh, ditambah tertutup oleh suara gemericik hujan yang semakin deras. Mirna mulai merasa gusar. Saat hujan masih saja deras karena merasa dingin, ia pun meraih secangkir teh buatan Mbok Casmi dan hendak meminumnya. Namun saat hendak minum, tiba-tiba saja Siti keluar dari kamarnya. Dengan wajah yang pucat, dengan rambut yang tergerai, ia menatap ke arah Mirna. Mirna yang merasa canggung pun akhirnya kembali meletakkan cangkir tersebut dan tidak jadi meminum tehnya. "Mbak Siti," sapa Mirna dengan ramah. Siti hanya terdiam tanpa ekspresi, wajahnya pucat dan datar. Dengan langkah perlahan, Siti mulai mendekati Mirna. "Pergi sebelum kamu tidak bisa pulang." Mendengar ucapan Siti, sontak membuat Mirna terdiam dan menyimpan pertanyaan di dalam benaknya. "Ya Mbak, nanti tunggu hujan reda, aku akan pulang." "Saiki, mulai saiki." Nggih Mbak," jawab Mirna yang merasa tak enak hati. Dengan buru-buru, Mirna pun meraih tasnya di kursi dan bersiap hendak pulang. Namun tiba-tiba saja Mbok Casmi datang dari belakang rumah. "Mau kemana, Dok?" Anu Mbok, saya mau pamit pulang, soalnya takut keluarga khawatir." "Tunggu hujannya reda saja, takutnya nanti ada apa-apa di jalan, Dok." Mirna merasa gusar. Di sisi lain, ia masih ingin bertahan karena hujan semakin lebat. Namun ia merasa tak enak hati karena mendapati sikap Siti yang sepertinya tidak menyukai kehadirannya. "Siti, kamu lagi sakit, ngapain keluar? Ayo masuk, istirahat lagi di kamar," ucap Mbok Casmi. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Siti membalikkan tubuhnya dan berjalan pelan memasuki kamar seraya mengusap-ngusap perutnya yang besar. "Tunggu sampai jam 7 ya, Dok. Kalau belum reda, tidur di sini saja. Pulangnya pagi-pagi." "Nggih, Mbok." Suasana kembali hening saat Mbok Casmi kembali ke dapur, sementara Mirna hanya seorang diri di ruang tamu. Tak terasa, azan Isya pun terdengar berkumandang. Namun tidak ada tanda-tanda hujan akan reda. Justru semakin malam, hujan turun semakin deras sesekali. Terdengar gemuruh petir dan angin yang cukup kencang. Sepertinya tidak ada pilihan lain, Mirna pun memberi kabar orang di rumah bahwa ia menginap di rumah Mbok Casmi karena hujan tak kunjung reda. Setelah ia memberi kabar, tiba-tiba Mbok Casmi mendekati Mirna dan duduk tepat di hadapannya.
Tidur di sini saja, Dok. Hujannya masih deras. Takutnya kalau dipaksa pulang, nanti malah ada apa-apa di jalan. Memangnya nggak apa-apa ya, Mbok? Takutnya nanti ngerepotin Mbok Jasmi dan juga Mbak Siti. Ya nggak apa-apa, Dok. Nanti kamu bisa tidur di kamar sebelah, samping kamarnya Siti. Makasih banyak ya, Mbok. Mbok Jasmi pun mengajak Mirna ke kamar yang sudah disiapkan untuknya. Karena jam sudah semakin malam, Mbok Jasmi pun membiarkan Mirna beristirahat. Mirna yang masih merasa canggung pun masih fokus mengedarkan pandangannya di dalam kamar. Kamarnya sederhana, hanya ada ranjang kayu dengan kasur tipis dan satu lemari yang sudah usang. Mirna pun merebahkan tubuhnya, menatap langit-langit kamar yang terdapat lampu bolam kuning menggantung di sana. Pergi. Terdengar jelas suara misterius tepat di telinga Mirna. Sontak Mirna langsung mengedarkan pandangannya, namun tidak ada siapapun, hanya ada dirinya sendiri di dalam kamar. Suara siapa tadi? Gumam Mirna merasa kebingungan. Di saat dilanda kebingungan, tiba-tiba saja Mirna merasakan kantuk yang tak bisa ia tahan, dan beberapa menit kemudian Mirna pun tertidur begitu saja. Saat Mirna membuka mata, ia terkejut manakala Mirna sudah tak lagi berada di rumah Mbok Jasmi yang sederhana. Astagfirullah, aku di mana? Ucap Mirna seraya terus mengedarkan pandangannya dengan bingung. Dia berada di dalam kamar yang terlihat mewah dengan ranjang indah dan empuk. Karena merasa bingung dan tegang, Mirna pun memilih untuk bangun dan keluar dari kamar. Namun di luar kamar pemandangan berubah. Rumah yang sebelumnya terlihat sederhana kini justru terlihat sangat megah dan sangat luas. Ya Allah, aku di mana ini? Apa aku masih di rumah Mbok Jasmi? Saat sedang fokus mengamati sekitar, tiba-tiba saja Mirna melihat Siti tengah berjalan ke ruang tengah. Mirna pun buru-buru mengejar Siti. Terlihat Siti memasuki sebuah kamar yang terlihat mewah dengan nuansa pintu berwarna emas dengan ukiran berbentuk ular. Ia memasuki kamar tersebut sambil melirik ke arah Mirna seperti memberi kode. Mbak Siti? Siti pun masuk dan kembali menutup pintu kamar tersebut. Pada awalnya Mirna ragu yang enggan memasuki kamar tersebut, namun karena penasaran, dengan perlahan Mirna pun mulai membuka daun pintu secara pelan-pelan. Rupanya di dalam kamar Mirna melihat sosok Siti tengah berhadapan dengan Mbok Jasmi. Dengan di hadapannya terdapat satu nampan penuh berisi sesajen lengkap dengan kemenyan yang baru saja dibakar sehingga menimbulkan aroma yang khas. Mbok Jasmi mau ngapain? Gumam Mirna yang masih mengintip. Terlihat jelas mulut Mbok Jasmi berkomat kamit merapalkan ajian yang tak bisa Mirna dengar. Sementara Siti hanya berdiri diam dengan tatapan yang kosong. Tiba-tiba saja Mbok Jasmi menusuk perut Siti yang membuncit itu. Sontak Mirna berteriak karena merasa takut. Suara Mirna memancing perhatian Mbok Jasmi yang mengetahui bahwa Mirna melihat apa yang ia lakukan. Mirna yang ketahuan pun langsung berlari sekuat tenaga. Namun tiba-tiba saja Mirna terjatuh dan tersungkur di lantai. Mau kemana, Dok? Tanya Mbok Jasmi dari belakang tubuh Mirna. Mirna yang sudah ketakutan pun langsung membalikan tubuhnya. Dia melihat sosok Mbok Jasmi dengan tangan berlumur darah yang Mirna yakini bahwa itu adalah darah Siti. Ampun, Mbok, aku nggak tahu apa-apa. Aku mau pulang, Mbok. Tidak bisa, Dok. Kamu sudah lihat semuanya. Jadi kamu harus tetap berada di sini. Dek, Mirna yang semakin kalut pun berusaha bangkit. Namun tiba-tiba saja pandangannya berkunang-kunang, kepalanya pusing, dan Mirna pun ambruk tak sadarkan diri. Selang beberapa waktu,
Mirna membuka matanya dan ia mendapati dirinya masih berada di dalam kamar milik Mbok Jasmi yang sederhana. Tidak ada yang berubah sama sekali. Rupanya Mirna tadi hanya bermimpi saja. Astagfirullah, jadi tadi aku cuma mimpi, ucap Mirna seraya menyeka keningnya yang sudah berkeringat. Tok tok tok, tok tok tok. Daun pintu kamar ada yang mengetuk dari luar. Buru-buru Mirna membuka pintu kamar tersebut yang rupanya di sana tengah berdiri Mbok Jasmi. Mbok, ada apa ya Mbok? Tanya Mirna dengan wajah yang masih takut mengingat mimpinya barusan. Orang tua kamu datang ke sini, mau jemput, khawatir katanya. Mendengar jawaban dari Mbok Jasmi, Mirna langsung merasa lega dan melenggang keluar untuk menemui kedua orang tuanya. Dan benar saja, di ruang tamu terlihat kedua orang tuanya dengan wajah gusar, seraya dengan satu orang laki-laki parubaya yang terlihat seperti ustadz atau kiai. Ibu, bapak, ya Allah anakku, ucap ibunya Mirna yang langsung memeluk Ratu Mirna. Mirna pun merasa bingung dengan sikap ibunya. Ibu kenapa? Tanya Mirna. Gak apa-apa, ayo kita pulang Dok. Mirna pun menganggukkan kepalanya. Ia pun berpamitan pada Mbok Jasmi dan berterima kasih karena sudah diberikan tumpangan. Tanpa sadar, Mbok Jasmi menatap sengit kepada laki-laki yang mendampingi kedua orang tua Mirna yang biasa dipanggil Pak Bagio. Sudah malam, lebih baik kalian ke rumah saya dulu. Takutnya nanti di jalan ada apa-apa, ucap Pak Bagio. Mereka pun memutuskan untuk singgah terlebih dulu di rumah Pak Bagio yang letak rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Mbok Jasmi. Loh Bu, kita nggak langsung pulang aja? Tanya Mirna. Wes, kita nurut aja Dok. Lagi pula ini demi keselamatan kita semua. Mirna terdiam. Ia sama sekali tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Mirna bingung, tapi ia enggan bertanya karena bertanya pun percuma. Tidak ada yang menjawab dan hanya memutar-mutar kalimat saja. Di dalam rumah Pak Bagio, Mirna dan kedua orang tuanya dijamu dengan sangat baik oleh istri Pak Bagio. Malam itu semuanya pun terkuak saat Pak Bagio mulai menjelaskan siapa sosok Mbok Jasmi sebenarnya. Mirna yang sedari tadi penasaran pun mulai mendengarkan dengan seksama. Pada awalnya, kedua orang tua Mirna yang merasa gusar dan khawatir dengan kondisi Mirna, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyusul saja. Dan karena hujan juga sudah reda, kedua orang tua Mirna berupaya mencari alamat rumah Mbok Jasmi yang kala itu bertanya tepat di rumah Pak Bagio. Disitulah buru-buru Pak Bagio mengajak kedua orang tua Mirna untuk mendatangi kediaman Mbok Jasmi. Mbok Jasmi itu sebenarnya sudah dikucilkan warga sedari lama karena dia menganut ilmu hitam dan juga melakukan ritual pesugihan yang menumbalkan suami dan juga anaknya yang bernama Siti. Jelas Pak Bagio. Dek, spontan Mirna terkejut karena ia tak menyangka sama sekali jika sosok Mbok Jasmi yang sederhana itu justru pelaku pesugihan. Baru kemarin anaknya yang bernama Siti itu kembali menjadi tumbal di saat tengah hamil besar. Siti memang hamil tanpa seorang suami karena ia merupakan korban ruda paksa. Gak mungkin Pak, orang pas aku baru sampai aku ngobrol kok sama Mbak Siti, ucap Mirna. Itu hanya penglihatanmu saja Dok. Semua itu permainan Mbok Jasmi. Wajah Mirna seketika menjadi pucat. Dia menoleh ke arah ibunya, sementara ibunya masih mengamati ucapan Pak Bagio. Apa tadi kamu sempat mimpi aneh? Tanya Pak Bagio yang dibalas anggukan oleh Mirna. Kamu memang mimpi apa Dok? Tanya ibunya penasaran. Mirna mulai menceritakan serangkaian mimpi aneh yang ia alami. Pak Bagio pun menceritakan kalau saja dirinya dan kedua orang tua Mirna terlambat menjemput Mirna, bisa saja
Mirna akan menjadi korban tumbal Mbok Jasmi, mengingat Mbok Jasmi sudah lagi tidak memiliki anak karena semuanya sudah ditumbalkan. Sontak Mirna yang mendengar ucapan Pak Bagio pun langsung merasa merinding dan ketakutan. Dia tak menyangka jika sosok Mbok Jasmi yang tua renta itu rupanya adalah sosok manusia mengerikan dan tega melakukan apa saja demi nafsu duniawi semata. Tapi Pak, kalau benar Mbok Jasmi melakukan pesugihan, terus kenapa hidupnya masih miskin? Bahkan di usianya yang sudah sepuh beliau masih saja berjualan, tanya Mirna. Di sini bisa dibilang itu namanya nyupang keren, Dok. Orang yang melakukan ritual pesugihan demi hidupnya berkecukupan, namun dia terlihat miskin atau sederhana agar tidak menonjol di kalangan masyarakat. Yang kamu lihat, kebun kosong yang banyak pohon bambu, itu semua tanah milik Mbok Jasmi. Jelas Pak Bagio. Oh, jadi begitu ya rupanya. Jadi dia sengaja terlihat miskin biar orang-orang gak curiga ya? Tanya bapaknya Mirna. Oke Pak, kurang lebihnya seperti itu. Setelah selesai membahas perkara Mbok Jasmi, Mirna dan kedua orang tuanya pun akhirnya bermalam di rumah Pak Bagio karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam rakan rawan oleh kejahatan manusia. Pagi-pagi sekali, Mirna dan kedua orang tuanya berpamitan kepada Pak Bagio dan keluarganya. Tak lupa mereka pun berterima kasih karena sudah menolong Mirna. Mirna pun pulang dengan memboncengkan ibunya, sementara bapaknya mengekor di belakang Mirna dengan sepeda motor lainnya. Sesampainya di rumah, kedua orang tua Mirna meminta agar Mirna hari ini tidak berangkat bekerja terlebih dulu. Pada awalnya Mirna menolak, namun karena ibunya memaksa, akhirnya Mirna menurut dan mengambil cuti kerja untuk 1 minggu lamanya. Setiap malam saat Mirna tidur, ia kerap memimpikan sosok Siti yang menangis dengan perut yang penuh darah. Mirna yang merasa ketakutan pun akhirnya diruqyah oleh ustadz yang dipanggil oleh kedua orang tuanya. Menurut penuturan sang ustadz, Mirna masih diganggu oleh arwah Siti. Hari-hari berlalu begitu saja. Tak terasa 1 minggu sudah berlalu. Mirna yang sudah habis masa cutinya pun harus berangkat pagi itu. Namun bapaknya yang masih cemas tidak mengizinkan Mirna membawa motor sendiri, melainkan diantar. Mirna pun patuh dan menurut saja karena itu semua demi kebaikannya. Kalau sudah pulang, langsung telepon saja, Endok. Oke Pak, kalau gitu aku masuk dulu. Mirna pun melenggang masuk ke dalam tempat kerjanya. Di sanalah Malda dan Melati sudah menunggu kedatangan Mirna. Ya Allah Mir, kamu kenapa dihubungi susah banget sih? Tanya Melati. Ada kejadian panjang. Kejadian apa? Tanya Malda. Mirna pun menceritakan semua yang ia alami dan kenyataan tentang kehidupan Mbok Jasmi. Ah, yang benar kamu Mir? Tanya Melati yang masih tidak menyangka. Udah aku duga dari awal, cetus Malda yang merasa tidak terkejut sama sekali. Maksudnya? Tanya Mirna. Dari awal kalian cerita tentang sosok Mbok Jasmi, aku udah ngerasa ganjil. Ditambah waktu itu aku lihat warungnya di sana itu banyak penghuninya. Ada sosok wanita hamil, ada ular besar yang mengelilingi warung, bahkan ada penampakan yang lebih menyeramkan. Kamu ingat gak kenapa aku gak mau makan? Karena makanan-makanan itu sudah disentuh oleh mereka-mereka, dan itulah yang menjadikan kalian merasa ketagihan sama masakannya Mbok Jasmi. Jelas Malda dengan detail. Astaga, kok kamu gak ngasih tahu kita sih Mal? Ucap Melati terkejut. Ya karena aku gak mau ikut campur dan gak mau nyawaku terancam. Aku kan juga takut. Tapi kamu tahu gak, semenjak kamu libur, Mbok Jasmi itu udah gak jualan. Warungnya aja kelihatan udah gak kerawat. Ucap Melati. Mirna hanya terdiam. Seketika obrolan mereka terhenti karena jam kerja sudah dimulai. Seperti biasa, pukul jam 12 siang waktunya mereka beristirahat. Dan benar saja kata Melati, saat Mirna keluar, dia melihat warung Mbok Jasmi seperti sudah terbengkalai. Padahal katanya Mbok Jasmi hanya baru seminggu tidak berjualan.
Mirna yang penasaran dengan kabar Mbok Jasmi pun mencoba menghubungi Sukma. Sukma pun memberitahu, setelah kejadian malam Mirna menginap, satu desa menjadi gempar saat ada teror sosok wanita dengan perut yang tengah hamil. Sosok tersebut merupakan arwah Siti yang tidak tenang karena merasa geram dengan sikap Mbok Jasmi. Pada akhirnya Mbok Jasmi pun diusir oleh warga setempat dan rumahnya dibakar oleh massa. Sampai saat ini tidak ada yang tahu keberadaan Mbok Jasmi. Setelah selesai menelpon, Mirna pun bergegas ke warung Mbak Jumi untuk membeli makan. Seperti biasa, mereka pun menyantap makanannya tepat di bawah pohon besar yang letaknya tak jauh dari warung makan Mbok Jasmi. Sesekali, Mirna mengedarkan pandangannya ke arah warung. Namun betapa terkejutnya Mirna saat sekilas dia melihat sosok Mbok Jasmi berada di dalam warung seraya menatap dirinya dengan tatapan ganjil. "Jangan dilihat," ucap Malda tiba-tiba. "Kamu itu ngomong sama siapa sih, Mal?" tanya Melati. "Sama Mirna." Mirna sontak menatap ke arah Malda. Malda pun memberikan kode agar Mirna jangan lagi menatap ke arah warung makan Mbok Jasmi. Terkadang kita tidak bisa menilai detail seseorang dari penampilannya yang terlihat tidak berdaya dan tua renta. Rupanya sosok manusia yang menyeramkan. Banyak manusia-manusia serakah yang menghalalkan segala cara demi hidup sejahtera di dunia. Padahal itu hanya akal bulus iblis saja yang berusaha menyesatkan, ucap Malda. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya. Waduh, Mbok Jasmi ngeri banget ya. Ini di terakhir disebutkan ini adalah Nyupang Kere. Waduh, Nyupang Kere maksudnya gimana ya? Maksudnya seperti Mbok Jasmi ini kan dia sebenarnya punya kaya tuh ya, karena kebun bambu yang ada di sekitaran rumahnya yang cukup luas itu ternyata adalah miliknya dia, tapi hidupnya tetap sederhana. Bukan sederhana malah ya, jauh di bawah kata layak. Bingung juga nih kalau begini Nyupang Kere. Dia punya banyak harta tapi dia nggak nikmatin, masih kerja juga di setiap harinya, masih jualan nasi ya kan. Bingung juga nih sama pemikiran orang seperti Mbok Jasmi. Dimana-mana kan pesugihan itu pengen kaya ya kan, pengen menikmati hasil kerja kerasnya. Tapi ya begini teman-teman ya, mungkin ya tingkat kebahagiaan orang itu kan beda-beda. Ada yang orang bahagia dengan kemewahan, tapi mungkin ada juga orang yang bahagia dengan kesederhanaan. Walaupun sebenarnya mungkin rekeningnya banyak juga uangnya, mungkin simpenan hartanya banyak, tapi dia emang sukanya hidup sederhana. Itu kebahagiaan dia nggak tahu juga, karena sekali lagi ya tingkat kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Dan tapi jelas Mbok Jasmi menempuh jalan yang salah untuk meraih kebahagiaan itu. Dan di sini Mirna menjadi sosok kunci untuk terbongkarnya pesugihan yang dilakukan oleh Mbok Jasmi ya teman-teman ya. Bagaimana akhirnya dengan menginapnya Mirna di rumah Mbok Jasmi ini membuka semuanya. Dan ternyata anaknya yang bernama Siti ini juga ditumbalkan. Waduh, Siti kasihan banget ya. Udah dia diruda paksa sampai dengan hamil tanpa suami. Akhirnya dia juga di situ ditumbalkan sebagai tumbal pesugihan sama ibunya sendiri. Dan dia akhirnya gentayangan ya teman-teman ya. Luar biasa kisahnya Lia Maya. Terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya teman-teman para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.